datang di podcast Syiar atau Podsyar FKRD atau Forum Komunikasi Rohis Departemen Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Hari ini kita akan membahas tentang mental health. Tapi sebelum perbincangan kita nih, obrolan kita lebih jauh mengenai mental health, kita akan kenalan dulu kali ya. Tapi bersyukur dulu kali ya untuk hari ini. Ya, alhamdulillah Kak, kita bisa bertemu di sini bersama teman-teman juga di sini untuk bersama-sama berdiskusi. Tentunya hal ini juga karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Yang mana dengan kasih sayangnya, dengan limpahan cintanya, sehingga kita hari ini gitu ya, teman-teman bisa diberikan nikmat kesehatan, penglihatan, merasakan, bahkan bisa mengambil hikmah di luar semesta ini. Paham berarti? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Adem banget ya kita dengarnya, rasa syukur hari ini. Oke, kenalan kali ya Kak Umu. Oke, boleh dari Kak Umu lebih dulu? Oke. Perkenalkan teman-teman, nama aku Umu Hikmah. Biasa dipanggil Umu, teman-teman bisa dipanggil Umu gitu ya. Aku bisa teman-teman temuin di asrama PKU gitu ya, karena masih tinggal di asrama PKU. Sebagai apa tuh Kak? Apa sebagai insan asrama atau sebagai apa nih? Udah jadi insan asrama sih kan. Ya, dulu aku sempat jadi insan asrama mungkin sama kakak Rena gitu ya, sama waktu di PKU dulu gitu ya, tahun 2019. Terus di tahun 2022 aku lanjut di asrama lagi kan. Sebagai apa tuh Kak? Biasanya residen angkatan 58 dan 59. Terus alhamdulillah sekarang melanjutkan gitu di asrama, masih di asrama sebagai staf dari unit pengelola asrama mahasiswa IPB. Masya Allah, dikasih banget ya terhadap asrama IPB ini. Oke. Kalau Karina ya, kenalin Karina Rahmadani, mahasiswa IPB, mahasiswa biasa dari Institut Pertanian Bogor. Tahu kan ya IPB? IPB angkatan 56, tapi sekarang angkatan 60. Tahu kan kenapa? Ya, lanjut S2 di IPB. Secinta itu. Kalau kamu tadi secinta itu sama asrama, aku secinta itu dengan IPB. Ya. Terutama sama TMB-nya ya. Oh iya. Jadi S1 S2-nya di Teknik Mesin dan Biosistem. Kalau kamu tadi dari departemen apa nih? Dari Departemen Statistika. Sekarang yang udah mau bikin sekolah. Sekolah. Sama nih kabarnya dengan teknik nih. Mau ada sekolah teknik. Wah, mantap ya IPB, entah apa ya rencananya ke depan, tapi iya ada banget untuk IPB. Oke, udah jauh ya obrolannya dan kenalannya ya, baru beberapa menit, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, di podcast Syiar ini seperti aku bilang tadi, aku dan Kak Umu akan obrolin mengenai mental health. Oke, sebelum itu kenalin dulu nih, kami mau kenalin karena aku adalah perempuan yang memiliki sifat insting ya teman-teman. Insting itu salah satu tes kepribadian berdasarkan genetik ya, genetik. Nah, kenapa aku mengawali ini dengan memperkenalkan diriku, aku adalah perempuan insting karena teman-teman ya, ini adalah tes Tipin, mungkin bisa di ini. Kalau kamu apa nih? Aku insting. Kalau aku feeling extrovert. Oke, kenapa bisa bukain ini teman-teman ya? Karena dari tes ini hanya memberikan gambaran ya, bukan paten itu diri kita, enggak, tapi itu memberikan gambaran kepada kita dari segi kalau kita lagi down, kita harus ngapain, kalau kita lagi introvertnya kita harus ngapain, kalau kita lagi nggak semangat harus ngapain dan lain sebagainya. Iya kan kalau betul. Dan aku melihat seperti ini teman-teman, terkait sama mental health ini, ada salah satu redaksi mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri maka akan mengenal Tuhannya gitu ya. Nah, banyak orang-orang yang terjerat dengan isu mental health ini, kakak, gitu ya, karena mereka gagal untuk sadar siapa diri mereka, seperti apa diri mereka, karakteristiknya gimana. Kalau misalkan kita cerita tentang Kak Arina mungkin dari insting gitu ya, kalau misalkan secara genetik aku dari feeling gitu ya, feeling extrovert yang memang mungkin dominan kalau misalkan diceritakan di lebih jauh gitu ya. Kalau misalkan kalau aku berdasarkan perasaan, kalau Kak Arina lebih
ini ya, memungsikan otak di bagian tengah, jadi bisa lebih fleksibel menjadi apa saja gitu ya. Wah. Oke, jauh banget kita mengenai kepribadian, tapi ya seperti yang dijelaskan oleh Kak Umu ya tadi, bahwa ya kita harus tahu diri kita itu seperti apa sih, supaya isu-isu mental health ini bisa kita hindari gitu, yang bisa mengganggu kesehatan mental kita. Oke, kita mulai obrolan kita ya. Udah dari ngobrol. Oke, kita mulai dari bahas mengenai arti dari kesehatan mental ini Kak, dan hal-hal apa saja sih yang bisa mempengaruhi kesehatan mental, terutama di zaman sekarang nih. Oke. Kalau misalkan kita ngomongin kesehatan mental gitu ya, ada dari katanya nih ya, kesehatan mental gitu. Jadi kesehatan itu kan sesuatu yang normal. Terus mental itu berkaitan dengan aktivitas hati, aktivitas jiwa gitu kan. Jadi artinya kesehatan mental itu kondisi ketika jiwa itu bisa dikatakan sehat, ketika jiwa itu merasa tentram, merasa tenang, merasa aman dengan kondisinya, sehingga memungkinkan dia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Jadi antonim dari hal tersebut mungkin kita bisa bilang kalau misalkan orang yang ada masalah di mental ya, maka dia kan tidak merasa nyaman dengan kondisi batinnya gitu kan. Mungkin kalau kita kombinasi gimana? Oh, ditanya juga, jauh juga berarti ya. Oke teman-teman, kalau mungkin aku bisa menyampaikan dulu nih, mungkin mengenai definisi ya teman-teman bisa banget cari begitu banyak informasi di Google mengenai definisi dari kesehatan mental. Tapi teman-teman di sini menurut Federasi Kesehatan Mental Dunia atau World Federation for Mental Health menjelaskan nih mengenai definisi dari mental health itu sendiri, di mana itu adalah kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang baik secara fisik, emosional, dan intelektual sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik setiap harinya. Kurang lebih sama lah ya. Oke, intinya kalau teman-teman itu mungkin tinggi banget ya? Enggak lah ya, anak IPB pasti dalam teman-teman lain semuanya tahu lah mengenai kesehatan mental. Intinya sih umumnya kita kenal kesehatan mental itu adalah kondisi batin yang berada dalam keadaan tentram, tenang, dan positif, sehingga hal tersebut membuat seseorang bisa berhubungan atau berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik gitu. Oke, hal apa sih yang bisa mempengaruhi nih kesehatan mental kita nih? Karena itu berpengaruh banget nih sama mood dan bertemu dengan teman-teman dalam keadaan mood yang gak enak itu, wah, mendingan tidur di kamar sih. Iya. Kalau kita ngomongin kesehatan mental, tentunya gitu ya, seperti hal yang biasa kita lihat, misalkan kita ya hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mental ya sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Biasa kita temui mungkin sosial, mungkin waktu di masalah kondisi ekonomi, akademik, mungkin kalau misalkan teman-teman di kalangan akademik itu pasti akan ada di seputar itu, atau bahkan ada yang isu mental health-nya berdasar dari pertemanan gitu, atau teman kamar selama di kos atau di asrama gitu. Itu rentan terjadi karena emang antara jiwa kita gitu ketika bertemu itu memang ada hal-hal yang mungkin ketidakcocokan gitu. Tapi kalau misalkan kita masih bisa menyesuaikan, bisa mengatasi, maka itu akan tidak apa-apa. Cuman menjadi masalah adalah ketika kondisi tersebut tidak bisa kita atasi, tidak bisa kita kontrol gitu. Oke, jadi bisa aku tangkap, dan menurut aku memang kesehatan mental ini bisa terganggu baik dari lebih ke eksternal kali ya, lingkungan kita berada itu berpengaruh banget. Tapi mungkin itu bisa kita, karena eksternal ini sangat berpengaruh teman-teman, maka yang harus kita kuatkan mungkin internal kita ya, karena ya yang bisa kita kendalikan internal kita, diri kita. Tapi eksternal itu ada beberapa hal ya, bagaimana orang bersikap dengan kita nggak bisa tuh untuk kendalikan sepenuhnya. Lingkungan kita nggak bisa kita ciptakan sepenuhnya seperti apa yang kita mau. Misalnya kita pun ikut kompetisi ya, di lingkungan pendidikan ini kompetisi sangat-sangat sering banget ya terjadi. Mungkin kita mau juara nih, tapi kondisi nggak juara gitu. Nah, banyak hal ya yang perlu kita ingin. Oke, teman-teman, mungkin sedikit lagi nih tentang mental health dan definisinya. Boleh nih, mungkin ada Kak cerita atau contoh kasus mengenai mental health
Dan juga mungkin dari situ gimana sih keadaan seseorang itu pada saat kesehatan mentalnya terganggu? Kalau misalnya kita ngomongin tentang contoh kasus di Indonesia gitu ya, umumnya mental health itu ini ya bentuknya ada yang dari mulai stres gitu ya, kita bisa lihat mungkin semacam ketika orang itu dapat tekanan yang terlalu besar di luar kapasitasnya gitu, sehingga itu akan memicu tekanan yang emang di luar batasnya gitu, sehingga dia muncul hal-hal yang tidak nyaman gitu. Itu terbiasa terjadi di kalangan mahasiswa atau siapa saja bisa, kan ibu di rumah, ayah di tempat kerja, atau dan lain sebagainya gitu ya. Dan masih banyak gitu. Terus apalagi ya, kalau kita melihat tentang fenomena yang lain gitu, mungkin cemasan gimana. Kalau misalnya cemas juga sama. Kalau misalnya cemas berlebihan itu bisa dibilangin bisa dikategorikan sebagai isu mental health gitu ya. Jadi itu ya, depresi dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu contoh dari. Kalau Kakak sendiri pernah nemuin hal lain kah yang ini gitu? Iya, mungkin ini 1 tahun terakhir di 2023 kebetulan fokus di isu-isu seperti itu, terutama yang terdampak itu seperti perempuan, anak, dan keluarga. Itu terdengar banget pada saat aku ya pernah nih, gak sombong pernah menjadi koordinator forum perempuan di BEM seluruh Indonesia di tahun 2023, dan isu ini sangat naik di tahun tersebut. Kenapa? Teman-teman mungkin masih ingat di tahun 2023 kasus mahasiswa terutama mahasiswi yang bunuh diri di salah satu kampus terbesar, namanya yang besar gitu di Indonesia, yang terjun dari lantai 11 hotel gitu ya. Dan itu ya mahasiswa itu ya ditemukan surat itu, di suratnya yang ada surat keterangan psikologisnya memang sedang terganggu gitu. Nah, teman-teman, bukan hanya itu, di beberapa kampus itu terdengar sampai booming pada saat itu. Bukan hanya itu, salah satu yang bisa mengganggu waktu itu ya, apa yang aku dengar dari teman-teman forum perempuan, bahwa ya kekerasan seksual, kejahatan seksual itu bisa banget mengganggu kesehatan mental dari seorang perempuan. Itu terdengar di kampus wilayah Kalimantan lah. Karena itu temanku bercerita mengenai hal itu. Jadi teman-teman, begitu penting ya mental health kita, kesehatan mental itu kita jaga, karena kita adalah kaum intelektual, kaum yang sangat diharapkan oleh bangsa dan negara agar bisa give up, bisa level up nih negara kita menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Siapa lagi ya kan kalau bukan kita yang memperjuangkan kaum intelektual ini, terutama pemuda-pemudi yang ada di lingkungan pendidikan gitu. Oke, kita lanjut obrolannya nih mengenai kesehatan mental ini, keterkaitannya dengan keadaan spiritual kita gitu kan. Apakah memang jiwa raga ini sangat terkait dengan keadaan spirit kita gitu, atau hubungan kita dengan Tuhan ya? Oh iya. Aku ngelihat kalau misalkan Masya Allah ya, Islam itu hadir bukan hanya sebagai agama tapi juga pedoman gitu ya, pedoman kehidupan itu cumuli ya gitu ya, menyeluruh secara universe gitu ya. Jadi bahkan sesimpel perasaan kita pun diatur gitu sama Allah dalam Al-Quran gitu ya. Dan kalau misalkan kita melihat gimana, kalau misalkan ini kan kita ngomongin spiritual kan lebih general, tapi kan Islam doang gitu ya. Aku coba tarik ke yang lebih jauh gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari beberapa, aku pernah baca beberapa pendapat filsuf ya terdahulu yang tertarik dengan ya isu-isu kayak gini gitu ya. Gimana kondisi mental itu, maksudnya kondisi mental dan spiritual itu punya pengaruh nggak, tidak punya hubungan nggak? Ada beberapa filsuf yang memang merasa kalau misalkan justru adanya agama, adanya spiritual itu tuh akan memudahkan manusia untuk mencapai suatu standar kehidupan yang baik, sehingga masuk gitu ya. Kesehatan mental itu akan menjadi kondisi yang disupport gitu, oleh agama gitu secara keseluruhan gitu. Aku mau melihat beberapa ternyata kesehatan mental itu bukan cuma kita punya masalah terus kita punya mental illness, nggak gitu ternyata.
Kesehatan mental itu dibangun dari kesadaran-kesadaran kecil yang dilatih, yang dipupuk sehingga kita itu bisa lebih tangguh gitu ya. Jadi makanya membentuk suatu mental yang kuat itu nggak cuma instan gitu. Makanya ada orang misalkan kamu kan level kestresan orang dengan level kesehatan mental orang tuh beda-beda. Misalnya kayak dari awal misal level 1 nih normal, distress gitu ya. Artinya kamu tuh bener-bener nggak stres, dan di dunia ini tuh nggak ada orang yang nggak stres, nggak ada, hampir mustahil gitu, karena setiap orang punya masalah. Yang kedua itu ada orang yang punya masalah tapi masalahnya stres tapi punya solusi, bisa teratasi. Jadi setiap orang kebanyakan situ. Mungkin kita semua, aku, Kak Karina, dan teman-teman semua ada pernah ada di posisi itu. Terus ada juga di level selanjutnya gitu ya, yaitu level di mana orang itu tuh merasa stres, tapi dia tuh nggak bisa ngatasin, tapi belum parah gitu. Maksudnya dia pernah terpuruk, dia pernah ramah, tapi nanti dia di kondisi itu kalau misalkan ngadepin situasi selanjutnya, karena butuh proses ya, batin itu butuh proses sehingga dia akan menguat dengan alamiah gitu ya, dengan alamiah. Kemudian selanjutnya gitu kita tahap selanjutnya kalau misalkan ada di tahap yang benar-benar sakit gitu ya, benar-benar butuh pertolongan, maka sudah tahap dia butuh pertolongan gitu, butuh ditangani oleh bagian medis. Dan kondisi-kondisi seperti itu seperti trauma berat dan sebagainya itu hanya bisa didiagnosa oleh ahlinya. Betul banget. Tapi jujur sepakat banget ya mengenai keterkaitan antara kesehatan mental dan spirit itu. Aku sebagai perempuan insting ya, ini sebenarnya udah kerasa sih sebelum aku mengetahui aku tuh insting. Aku sangat-sangat ketika aku jauh dari Allah, dari Tuhanku, itu aku merasa down banget. Kayak semua urusan duniaku itu kacau gitu rasanya. Jadi begitu berpengaruhnya keadaan spirit kita terhadap kesehatan mental kita, dan dari kesehatan mental itu berpengaruh banget terhadap aktivitas-aktivitas kita. Mahasiswa kan begitu banyak aktivitasnya ya. Jadi intinya begitu penting untuk menjaga kesehatan mental bagi kita nih di kalangan mahasiswa gitu. Dan mungkin di kalangan-kalangan lainnya ya. Gitu. Bukan mungkin tapi harus. Oke. Benar juga mengenai kata kamu tadi bahwa teman-teman, setiap orang itu pasti ada masalahnya. Jadi teman-teman ya, yang membedakan antara mungkin kita lihat kok dia bisa sukses sih, kok dia kayak nggak ada masalah sih, bukan itu teman-teman, bukan itu yang menjadi pembeda kita. Tapi pembedanya adalah seberapa spare antara masalah dia dan bangkit dia gitu. Jadi semakin orang cepat beradaptasi dengan masalahnya dan bangkit dari masalahnya, itulah yang memperlihatkan dia bahwa kok dia nggak ada masalah sama sekali sih dalam hidupnya, kok dia bisa cepet sukses gitu, kok rasanya aku begitu tertinggal jauh. Karena itu teman-teman, karena dia udah tahu dirinya, bagaimana mengkondisikan dirinya ya, kayak gitu. Oke. Aku jadi ingat apa tadi Kak bilang gitu ya. Aku jadi ingat tentang Rasulullah, gimana cara Rasulullah untuk mengendalikan kondisi mentalnya ya. Ketika kita throwback ngeliat proses dakwahnya Rasulullah, ketika Rasulullah di zaman dakwahnya di Syria, di Mekah itu, zaman Mekah itu kan sempat sir atau bersembunyi-sembunyi ya demi keamanan Rasulullah. Kemudian ketika Allah minta Rasulullah untuk berdakwah versi lain, terang-terangan gitu ya maksudnya, di saat itu tuh Rasulullah itu dapat tekanan yang besar banget. Bisa bayangin Rasulullah itu punya anak, 2 anaknya itu terancam akan kan 2 putri nih, 2 putri Rasulullah itu sempat nih ada yang nikah sama anaknya Abu Lahab. Nah itu mungkin terancam untuk diceraikan. Wah ya, belum lagi serangan-serangan fisik yang memang secara fisik langsung dilemparin kotoran hewan gitu ya, atau bahkan nggak cuma fisik doang, psikis juga Rasulullah difitnah. Nah bayangin Rasulullah itu di awal itu sebelum wahyu itu, sebelum Rasulullah itu dianggap seperti itu ya, Rasulullah itu dipercaya oleh seluruh kaum Mekah, bahkan digelari oleh dengan julukan Al-Amin.
Itu bukan Rasulullah yang minta, bukan karena Rasulullah punya privilege sebagai anak dari pembesar dari Hashim di kaum Quraisy itu, kakak. Jadi waktu itu Rasulullah itu kondisinya tiba-tiba aja harus difitnah. Bahkan orang kafir Quraisy itu menstrategikan untuk apa dia dikasih disebut sebagai penyihir aja ya. Karena Rasulullah tuh ini Kacau ya Rasulullah difitnah ya. iya, difitnah sebegitunya, difitnah jadi orang gila, difitnah jadi apa gitu. Mereka merencanakan, tapi ada yang mereka bilang, kayaknya nggak cocok dari Rasulullah bilang kayak gini, karena mereka tahu sebenarnya. Tapi mereka itu karena gengsi, karena kesombongan, sehingga kondisi itu tuh memaksa mereka, menjadikan mereka menutup diri atau nggak bikin mereka tuh sadar bahwa apa yang Rasulullah bawa itu benar. Sehingga Rasulullah itu benar-benar mendapat tekanan yang begitu besar dari kaum kafir Quraisy itu saat itu gitu ya. Kemudian ada satu surat yang turun gitu ya. Nah, yaitu mungkin surat teman-teman pernah dengar kali ya, Quran surah Al-Muzammil surah 29, Masya Allah. Ya, jadi Al-Muzammil itu dari ayat pertama itu tuh kakak bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, itu panggilannya Allah ke Rasulullah. Saat itu kondisi Rasulullah itu lagi stres banget ngadepin segitu banyak tekanan. Kita ngebayangin kalau aku bayangin kalau aku lagi stres, aku lagi banyak banget pikiran, aku tuh pasti tidur kan. Oke. Ya, teman-teman pernah gak sih kayak gitu? Kita udah kalau banyakin tidur, mengisolasi diri gitu ya, berselimut gitu ya. Al-Muzammil terlihat manusia yang berselimut gitu ya. Dan Allah tuh bilang, kumillah ila bangunlah kamu di malam hari. Untuk apa tuh Kak? Untuk apa? Isfahu awil husna. Jadi kayak Allah tuh minta kita tuh Rasulullah di saat itu untuk sholat. Jadi disuruh bangun untuk sholat malam. Jadi itu adalah perintah Allah yang pertama kali mungkin ya disebutnya sebelum. Jadi Al-Muzammil itu turun sebelum adanya Isra Mi'raj. Jadi imagine dulu tuh kita tuh nggak ada sholat lima waktu sebelumnya. Jadi sholat yang di awal-awal Rasulullah kerjakan adalah sholat malam. Masya Allah. Ya. Dan Allah tuh yaitu terapinya Rasulullah untuk menghadapi banyak banget cobaan itulah adalah dengan bangun malam sholat. Bangun malam sholat karena itu yang Allah bilang gitu ya. Dan Allah tuh bilang bahwa bacaan seperti dia malam di malam hari akan lebih menguatkan jiwa. Masya Allah. Itu Rasulullah pernah ngalamin gitu dan terakhirnya Rasulullah kayak gitu ya. Masya Allah itu adalah suatu insight yang aku dapetin dari Novel tahun di Ramadan kemarin dan itu Masya Allah sih banyak banget hal yang kita dapetin di situ. Aku jadi kayak merasa ya udah gitu ya, Rasul aja punya tips itu kita bisa jalani, kita bisa teladani ya beliau. Betul. Oke, Masya Allah. Oke teman-teman, jadi relate banget sih. Kalau stres, kalau kita lagi kacau nih ya hari-harinya, kita pasti tiduran, menyendiri dan lain sebagainya. Ya, tapi dari kisah itu malahan Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa bangkitlah dari tempat tidur, bangkit kamu rebahan. Bangkit ya, bangkit gitu ya. Iya, dan menurut ilmu kesehatan pun kalau kita stres itu bukan kita malahan rebahan atau tidur dan lain sebagainya teman-teman, tapi kita itu alangkah baiknya bangkit dari tempat tidur, keluar dari kamar, lalu berolahraga misalnya. Karena kalau stres itu bukan dengan kita diam, tapi harus gerak supaya saraf-saraf kita itu bisa, karena dari tegang ya teman-teman, dari tegang gitu harus diiniin, relax kembali gitu, jadi harus bergerak gitu. Dan itu udah dicontohkan banget ya sama Rasulullah SAW. Siapa sih Rasulullah itu? Rasulullah itu bahkan dunia internasional mengakui orang yang paling berpengaruh sepanjang masa ya Rasulullah SAW. Oke, bangga banget. Masya Allah. Oke, semoga salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau ya di sepanjang hari kita. Semoga syafaatnya nih ya, dengan kita meneladaninya. Kita ketemuin. Amin. Oke. Syafaatnya ada di salah satu kita nih semua, bukan salah satu, semuanya. Mau semuanya ya? Mau. Masuk surga mau kan ya? Kita ya bisa ya. Amin. Oke nih teman-teman. Dan
jujur ya, aku punya obrolan yang asik nih. Apa tuh? Mengenai keterkaitan antara kesehatan mental dan spiritual ini sebenarnya. Apa tuh? Jadi teringat dengan yang booming sekarang. Kayaknya tahu deh. Apa dong? Gimana? Oke, teringat tentang kita bahas dikit gitu mengenai film yang booming, film horor mungkin ya kategorinya di Indonesia yang booming sekarang mengenai Vina sebelum 7 hari. Kenapa relate kita obrolin di obrolan mental health ini? Karena booming nih membicarakan antara kerasukannya itu apakah memang itu arwahnya Vina yang memasukinya atau memang itu ada keterkaitan dengan mentalnya dan psikologi dari orang yang kerasukan itu. Tapi benar nggak sih arwah itu bisa memasuki tubuh kita dan menyampaikan itu? Apa itu? Gimana? Ini banyak banget sering ditopang jadi banget. Gimana kamu? Ngomongin soal kerasukan dan mental health, kadang ini ya, kita percaya kalau misalkan bahwa di dunia ini Allah menciptakan bukan hanya manusia gitu. Bahkan sebelum manusia itu ada sebuah makhluk yang Allah ciptakan dengan api gitu ya, bahan bakarnya. Sebenarnya kita bilangin jin, astagfirullahaladzim. Ya jin tuh kayak manusia juga sebenarnya. Dia diciptakan bisa baik bisa jahat. Ya, bedanya ini kali ya, manusia itu makhluk nyata, kasat mata, sedangkan jin itu yang tidak jelas. Iya, tidak kasat mata ya teman-teman, goib lah ya. Dan berdasarkan karakteristik kita dan jin itu berbeda. Kalau jin itu lebih cenderung agresif, kasar. Kalau manusia sifatnya ins. Kayak insan kan, lemah lembut ya. Lembut. Jadi makanya. Jadi kalau ada manusia yang kasar itu apa? Lembut sih manusia. Oke. Oh kita balik lagi ke yang tadi soal mental health. Jadi kebanyakan ada tuh di akhir-akhir ini kadang orang tuh nggak paham gitu sebenarnya mental health itu berkaitan dengan medis. Kalau misalnya kerasukan mungkin ada, tapi memang penanganannya itu tuh berbeda gitu. Masa dengan metode ruqyah dan lain sebagainya. Sebenarnya ruqyah juga sebenarnya bisa menenangkan hati ya. Jadi balik lagi sebenarnya ruqyah, metode medis gitu ya. Kalau medis itu lebih ke sesuatu yang fisik, yang ada teorinya gitu. Kalau misalkan jin atau tadi arwah Vina gitu. Sebenarnya ada nggak sih arwah yang masuk gitu? Sebenarnya dari kamu apa? Kayak gini. Jadi kalau misalkan manusia sudah meninggal, maka jiwanya akan diambil sama Allah. Jadi nggak mungkin ya arwah Ya, bisa ketinggalan. Oh, nggak ada yang ketinggalan. Oke. Ketinggalan. Jadi kenapa kok ada kasus-kasus ada orang kok ada sih cerita yang arwah masuk ceritanya dia cerita detail banget, jelas banget, dan seolah-olah dia emang Vina gitu. Itu mungkin case-nya adalah karena setiap kita dilahirkan itu bareng sama satu makhluk lagi namanya Korin. Korin. Itu forumnya agak sama dengan nama saya. Jangan kepleset ya teman-teman semua. Nama saya Karina, itu Korin. Beda ya. Aduh, beda. Ini nih, takutnya saya viral gitu. Jadi kalau yang setahu aku gitu ya, kalau Korin itu jin yang memang lahir ketika kita lahir dan dia umurnya relatif lebih lama. Nah, waktu kita misalkan let's say aku meninggal gitu ya, aku dilahirkan dengan satu jin Korin yang mungkin namanya Umu. Entah namanya siapa gitu ya. Waktu aku meninggal, dia tuh karena bareng sama aku, jadi dia tuh udah tahu banget kebiasaan aku, suara aku, bahkan dia itu kalau misalkan jinnya udah level tinggi, dia bisa menyerupai diriku. Mengikuti suara segalanya. Iya, jadi karena tahu banget ya dari mulai lahir sampai meninggal tahu banget gitu. Bisa aja. Itu kayak gimana? Jadi bisa jadi kalau misalkan yang di kasus Vina itu mungkin jin yang masuk, bukan Vinanya. Vinanya sudah di mana entah gitu kan. Arwah Vinanya udah tidak mungkin ada di dunia kita justru harus mendoakan gitu ya. Semoga amal rumah gitu bisa diterima, amal kebaikan. Amin. Semoga terjawab ya teman-teman. Jangan terkecoh nih. Kita kaum intelektual, jadi harus berpikir
intelek juga gitu ya, bahwa ya arwah itu kalau kita meninggal, arwah itu akan ke namanya alam barzah ya. Jadi nggak ada arwah tuh yang gentayangan, yang ada hanya korin ini nih penyebabnya nih. Tapi untuk percaya atau enggak, walau alam bisawaf ya, kita nggak tahu. Bisa jadi itu petunjuk dari Allah, tapi bisa jadi itu adalah tipu daya dari setan. Kita nggak tahu. Tapi kalau aku dengar dari Ustadz nih, itu kebanyakan yang disampaikan jin itu kebanyakan nggak benernya, tidak bisa dipercaya. Iya, betul itu ya. Tapi kalau lihat filmnya horor sih, nggak bisa aku nonton sendiri di kamar. Oh, ketahuan nih nontonnya di mana. Oke, maaf, biasa lah ya. Oke, teman-teman. Oke, di zaman Rasulullah tadi udah kita ngobrolin dan semoga kita bisa teladani beliau. Nah, kalau nih misalnya ada nggak apa-apa diungkapkan aja, tapi nggak usah lah dibocorin ya. Tapi pasti kita pernah bertemu dengan teman kita yang mungkin kesehatan mentalnya terganggu. Kasus-kasus lainnya. Ya, mungkin Kak Umu pernah merasakan, aku pun pernah merasakan, diri aku dan teman aku ada yang kesehatan mentalnya terganggu nih. Kita harus ngapain sih sebagai teman itu? Atau enggak? Oke, pertama mungkin harus ngapain sih ketika seorang Kak Umu ini kesehatan mentalnya down? Ya, mentalnya itu down. Nah, dan bagaimana kalau itu terjadi sama teman kita atau orang-orang di sekitar kita? Gitu. Ngomongin diagnosa gitu ya, kita sebenarnya nggak bisa mendiagnosa tentang kesehatan kita gitu. Misalnya kayak kita bilang kita benar-benar sakit nih mentalnya gitu, karena sebenarnya yang bisa mendiagnosa itu adalah ranah profesional gitu kan. Cuman kalau misalkan kita mendapati diri kita yang tidak normal, maksudnya dalam tanda kutip ya, maksudnya ada beberapa indikator, misalkan kita merasa tidak nyaman lagi membawa diri kita, mungkin ada beberapa hal sih yang emang terlihat secara jelas gitu ya, kita bisa amati. Misalkan mungkin nggak semua terjadi gitu, misalkan kita tuh jadi orang yang ini Kak, Apa tuh? cenderung melihat perubahan drastis dari diri kita, misalkan perubahan energi. Oke. Jadi kayak kita bisa senang, terus tiba-tiba kita bisa sedih banget. Dalam waktu yang singkat dan kita nggak bisa mengidentifikasi dengan jelas alasannya apa. Terus kita juga bisa melihat dari rasa makan kita. Kadang kalau misalkan kita pernah ya, kalau misalkan kita stres, kadang ada yang suka makan banyak, gitu. Nah itu juga kita bisa lihat gitu ya. Apakah kita bisa lihat kalau misalkan tiba-tiba kita punya perubahan drastis dari nafsu makan kita juga bisa identifikasikan. Atau ada ciri-ciri lain gitu ya, misalkan kita udah jadi orang yang mulai mengisolasi diri. Oh, mulai introvert ya. Introvert parah, dia benar-benar nutup diri. Bahkan sampai di tahap dia tuh nggak bisa berhubungan sosial dengan orang lain dengan baik. Maksudnya selalu ada masalah, dan itu perlu di langsung gitu bertanya gitu, mengevaluasi diri apa yang kurang baik. Karena sebenarnya kesehatan mental itu bisa kita tanganin selama kita bisa mengendalikan, sebenarnya mengenal diri kita. Iya, mengenal diri kita gitu. Justru kalau orang yang udah masuk ke mental illness itu mereka udah gak sadar kan. Oh iya, betul. Nah aku pernah ada suatu pengalaman yang mungkin aku akan pernah di posisi yang merasa terdown kan gitu, terdownkan apa ya? Terdown. Bahasanya lebih ke aku merasa aku benar-benar mentalnya di fase itu. Aku juga pernah alami gitu, dan itu sebab mungkin mungkin harusnya bukan karena orang lain, ada keberadaan orang lain itu bisa bikin kita kayak gitu juga gitu. Maksudnya gitu. Jadi makanya salah satu tips yang mungkin aku bisa jangan sampai ini terulang lagi adalah dengan cara kita mencoba untuk sadar kita dengan di posisi mana, kondisi kita kayak gimana, dan kita juga harus sadar kita tuh sedang bersama dengan orang-orang dengan karakter seperti apa. Gitu ya, jangan sampai misalkan kita nih tahu teman kita lagi sakit, atau kita merasa teman kita punya masalah, kita mencoba untuk menolong, tapi kita sendiri tidak memakai baju atau memakai APD gitu. APD itu alat pelindung diri. Maksudnya kita tuh harus punya perlindungan diri gitu loh. Jadi nanti kita harus menyiapkan mental diri kita gitu. Jangan lupa untuk lindung gitu. Dan kalau kita ini kan kalau kita ngomongin mental health itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi makanya sangat dirasa ya. Cuma dirasa doang, dan orang lain tuh beda sama sama sakit yang fisik.
Kayak kalau misalkan kata Lewis tuh bilang kayak gini, lebih mudah mengatakan aku sakit gigi daripada hatiku hancur. Wah, Benar. Kalau sakit aku demam, aku sakit bukan. Tapi kalau hati tuh susah buat diungkapin. lebih paham gitu ya cara mengobatinya gitu Iya. dibanding dengan ya kadang kita nggak sadar kita ternyata lagi down mentalnya gitu. Dan itu mungkin tadi yang disampaikan kamu bahwa lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita itu harus punya jiwa positif ya. Iya. Dirinya yang positif untuk mungkin menyadari kita, menyadarkan kita maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya teman kita lagi galau, ajaklah nongkrong sekali-kali ya. Atau kalau punya duit yang berlebih, bolehlah shopping. Tapi nggak semuanya teman kayak gitu ya. Ada yang perlu ditemani aja, Iya. perlu disadarkan aja, perlu kita dengarkan aja, itu udah cukup bagi dia. Tapi kalau misalnya mau diajak makan, boleh kali ya Kak. Berdasarkan bahasa cintanya ya. Iya, bahasa cintanya. Iya, Masuk. Oke, bahasa cinta ya Kak. Cinta. Nah, hati-hati teman-teman nih di masa-masa kita. Teringat sebenarnya, karena kan sebenarnya di film Vina sebelum 7 hari ini itu masalah remaja yang sedang ada konflik cintanya gitu ya. Jadi ya lebih berhati-hatilah ya dan dengan perasaan dan tingkah laku kita, karena itu bisa sangat berpengaruh terhadap diri kita dan orang lain, sikap orang lain ke kita gitu. Nah, oke. Nggak kerasa ya kamu, kita udah bercerita panjang tentang mental health, bahasan sini gitu ya mengenai mental health ini. Dari Kak Umu sendiri nih, kalau dari semua obrolan kita, apa yang bisa disampaikan poin-poinnya untuk teman-teman podcast Syiar FKRD, FKRD IPB, mungkin bisa disampaikan nih Kak? Iya. Dan mungkin bisa gitu doanya buat kita sendiri, diri kita sendiri, dan orang-orang yang sedang merasakan mental gue lagi dabah gue. Oke, siap Kak. Jadi sebenarnya kalau aku terakhir ini mau bilang tentang mental health gitu ya. Kita cukup merasa kalau kita tuh nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalkan kita lagi sedih, kalau kita misalkan lagi marah, lagi takut, lagi kesel sama orang, itu tuh nggak apa-apa, itu normal, it's normal buat manusia gitu. Jadi jangan tutupi. Justru kalau misalkan kita menutupi, biasanya akan menambah parah apa yang sedang kita rasakan. Justru gini, logikanya ketika kita bilang, misalkan kita masuk ke rumah kosong, let's say gitu ya, terus kita bilang aku nggak takut, itu justru menunjukkan kalau kita takut. Betul, gitu ya. Jadi jadilah tampilkanlah apa yang kamu rasakan gitu. Maksudnya kalau kamu marah ya maklumi gitu ya, take your time, pecahkan, klasifikasikan, analisis gitu ya, buat suatu tulisan atau apa gitu ya yang bikin kamu tuh bisa melepaskan energi negatif itu gitu ya. Gitu. Dan percaya gitu ya kalau misalkan semua orang itu punya masalah. Iya, penting banget. Semua orang punya masalah, bisa stres juga, dan stres itu normal karena kita justru stres itu kalau misalnya manusia nggak punya stres itu kita nggak bisa hidup guys. Kita malaikat ya. Iya, kita kalau stres itu artinya kita tuh mengejar sesuatu. Kita masih manusia. Iya, kita manusia dan punya misi gitu. Maksudnya masih waras gitu ya. Jadi kalau misalkan tapi kendalikanlah stres itu. Kendalikanlah stres itu. Dan satu hal lagi, ada satu kata-kata firman Allah yang jadi obat gitu ya, yang jadi jaminan yang mungkin kita bisa sama-sama pegang. Itu dalam surat Al-Baqarah, mungkin teman-teman hafal gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah itu tidak akan memberikan suatu beban kepada hambanya di luar dari batas kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Segala kebaikan yang dilakukan, segala perbuatan yang dilakukan akan kembali pada dia. Jadi seperti itu ya. Allah itu tidak akan pernah melakukan atau memberikan beban yang overload gitu ya buat kita. Terus mungkin di akhir itu Allah bilang, Allah menyampaikan satu doa juga ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina.
Jadi doa-doa yang kita itu meminta sama Allah, kalau misalkan ya Allah jangan kasih aku beban yang lebih. Jadi itu nggak apa-apa kalau misalnya kalian kepengen berkeluh kesah sama Allah di malam hari, setiap habis sholat atau kapanpun Di setiap saat. di setiap hari kita, detik, menit, jam, Iya. pokoknya Allah lah number one ya. Iya, dan Allah tepat sebagai bagian dari sendiri. Itu sih aku yang Oke. kalau misalkan tentang insight kesehatan mental. Masya Allah, udah keren banget sih teman-teman semua ya. Intinya satu hal sih, sebagai suatu contoh mental seorang anak yang sangat kelihatan di dunia internasional sekarang, bagaimana mental seorang anak Palestina ya. Masya Allah banget teman-teman. Kita sudah apa ya, sebagai orang-orang yang mungkin di luar negara Palestina, teman-teman, itu begitu Masya Allah ya, melihat anak-anak seumur 5 tahun bisa ngomong setegar itu dan setegas itu mengenai tentang keadaan mereka gitu. Mereka nggak ada sama sekali lemahnya gitu, kelihatannya tegar gitu. Oke, teman-teman, Masya Allah, intinya pentingnya ya untuk selalu belajar, berproses dan melatih emosional gitu, emosional intelektual dalam diri kita masing-masing, bukan untuk orang lain teman-teman ya, tapi untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayang dan menyayangi kita. Itu ya tentang mental health ini. Maka dari itu hiduplah nikmati hidup ini, baik itu hal negatif ataupun positif. Sebenarnya kita loh yang mengkategorikan negatif atau positif, baik atau buruk dalam kehidupan ini. Tapi sebenarnya Allah pasti memberikan hal terbaik dalam hidup ini untuk setiap hambanya. Jadi Masya Allah, senantiasa ya dekat dengan Allah ya. Masya Allah. Romantis lah dengan Allah ya. Oke, bukan mungkin lagi ya, kita harus menyudahi udah ada kode-kode dari panitia sebelah sana teman-teman panitianya. Nah, boleh suaranya panitia? Nah itu ada 1000 panitia di sini teman-teman. Agak banyak ya Bu. Agak banyak banget gitu. Oke, sekian mungkin ya dari kita berdua, dari Kak Umu ya. Apa Kak Umu? Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih Kak Karin. Oke, Masya Allah kalau dengar suara Kak Umu tuh kayak sangat-sangat tenang gitu ya. Terima kasih Kak Umu Hikmah, terima kasih juga pada diriku sendiri. Nah gitu ya, menghargai diri sendiri. Ya saya Karina Ahmadani, Saya Umu Hikmah, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Syiar ya bener ya, podcast Syiar selanjutnya oleh teman-teman FKRD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.